kita sudah punya bahasa Inggris, tinggal ditingkatkan lagi, dan kita sudah punya modal, yaitu aktivitas sosial atau di akademik. Jadi kalau itu yang dimaksud dengan persiapan, berarti sejak S1 saya sudah menyiapkan itu. Sebelum Cuman habis lulus S1 ya Kak ya? itu sebelum lulus sudah mulai menyiapkan. Cuman waktu sudah selesai lulus itu tinggal mematangkan bahasa aja lagi. Habis itu ikut seleksi LPDP, nanti di LPDP itu juga lumayan panjang. Kalau sudah diterima, nanti ada yang namanya PK, persiapan keberangkatan. Misalnya kita pelatihan nasionalisme dan sebagainya, bagaimana itu LPDP. Nah, seperti itu durasinya berapa panjang Kak untuk PK itu tadi di Jakarta ya? PK itu di Jakarta kurang lebih seminggu. Oh, seminggu. Biasanya. Kadang di Ancol, kadang di mana gitu. Maksudnya fun lah. Dan kelebihan LPDP dibanding beasiswa lain itu kita punya relasi nasional itu tadi, karena kita ada PK, ada grupnya nanti. Maksudnya kita punya teman dari berbagai kota di Indonesia. Itu sesama awardee gitu ya. Dan kuat kan ikatannya awardee LPDP ini kuat Ya, sekali. benar banget. Bagus juga untuk mengembangkan jaringan. Nah, itu kelebihannya. Oke, baik, langsung aja berikutnya. Dari Kak Krisfail Sulung, Manado, Unsrat. Untuk pertanyaan tadi tentang kesulitan dalam menghadapi persiapan. Oh, tadi yang kurang jelasnya. Maksudnya untuk persiapan LPDP dan untuk lulus LPDP, apakah ada target kuota? Oh, sudah dijawab tadi ya, target kuotanya nggak ada ya. Oke. Ya, lanjut. Izin berarti koreksi. yang ini, yang kesulitan tadi ya? Kesulitan tadi ya berarti ya? Ya. Oh, Kak Nadia, izin koreksi dikit yang betul IELTS list. Wah, terima kasih banyak telah dikoreksi ya. Jadi teman-teman yang benar itu ya. Terima kasih Kak Nadia, itu sudah ada websitenya, silakan dipantau nanti ya selesai acara kita ini. Lanjut untuk Kak Ulfa. Terima kasih Kak untuk sharing. Oh, izinlah dulu mau persiapan buka puasa. Oh iya. Oke guys, kita masih ada cukup panjang nih. Atau kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa ini ya nanti kan kita masih ada grup WA-nya nih. Nah, di grup WA ini nanti bentar Kak Surfa Alif angkat tangan. Ini angkat tangan maksudnya menyerah atau gimana ya? Ya sambil kita tunggu ya. Oke, Kak Surfa Alif. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita kan ada grup WA-nya. Nah, mungkin kalau misalkan boleh nih, Kak Anas bisa nggak stay dulu di grupnya untuk 1 minggu. Misalkan teman-teman ada pertanyaan, kita bisa diskusi di situ. Nanti setelah 1 minggu, nanti kalau misalkan Kak Anas mau meninggalkan grup, silahkan. Apakah Kak Anas bersedia? Oke, boleh. Bisa, Mas. Oh ya, baik. Terima kasih. Oke, saya kasih 2 menit lagi ya untuk teman-teman yang mau bertanya. Mumpung Kak Anas masih di sini gitu. Jarang-jarang ada kesempatan seperti ini ya, jadi kita bisa tetap belajar meskipun kondisinya secara online, tapi trennya kan memang kayak gini, jadi ya keren sih gitu. Oke, mungkin kalau teman-teman nggak ada, alhamdulillah ada, oke ya. Dari Kak Andi Fajar Apriani, Denpasar, Klinik Sari Dharma yang tadi udah tanda juga. Untuk mendapatkan beasiswa afirmasi luar negeri, apakah bisa mendapatkan LOA conditional dulu, baru daftar LPDP, atau harus ada IELTS dulu? Nah, gimana nih Kak? Oke, terkait LOA, baik itu conditional atau unconditional. Sorry Kak, mungkin bisa dijelaskan LOA ya, mungkin kayaknya ada yang masih bingung, apa itu LOA gitu ya. Silakan. Oke. LOA itu adalah singkatan dari Letter of Acceptance ya. Apa itu surat bukti kita diterima di kampus tujuan. Jadi kalau kita sudah dapat surat itu berarti kita sudah bisa kuliah di sana. Nah, untuk S2 untuk yang reguler ataupun afirmasi, waktu kita mau daftar LPDP itu boleh tidak punya LOA itu. Gitu ya. Untuk yang S2 lah ya. Untuk S2 itu kita belum punya LOA itu. Jadi kita misalnya belum daftar kampus itu boleh. Selama nanti waktu wawancara LPDP itu bisa memperkuatkan argumen kita. Tapi kebanyakan teman-teman saya yang reguler itu mereka sudah punya LOA. Jadi waktu wawancara itu sudah cukup meyakinkan kan seperti itu. Tapi boleh juga tidak. Tapi kalau afirmasi itu nggak punya itu nggak apa-apa, soalnya masih ada pelatihan bahasa, habis pelatihan bahasa baru disuruh mencari LOA itu. Nah itu yang S2. Kalau nggak salah yang S3 itu agak beda, karena yang reguler S3 itu
waktu dia daftar LPDP, dia sudah harus punya letter of acceptance tadi, yaitu surat sudah diterima di kampus tujuan. Jadi memang antara S2 sama S3 itu beda syaratnya, dan antara S2 yang reguler sama yang afirmasi itu juga agak beda. Jadi LPDP itu banyak ininya ya, banyak sebab-sebabnya. Jadi teman-teman harus paham dan jeli dulu terkait dengan LPDP itu sendiri. Ya. Oke. Ya, oke. Sorry tadi ada anggota yang katanya passwordnya keliru. Udah saya kirim. Oke. Oh, ada lagi nih. Wah, sip. Teman-teman sangat bersemangat sekali ya. Semangat menunggu buka puasa. Oke. Dari Kak Lahul Banyuwangi. Ini ketua sebelum ketua yang sekarang, Kak. Dari UNED. Mau tanya, Kak, apakah untuk judul tesis yang ditulis untuk rencana studi LPDP itu harus sesuai dengan skripsi atau ada hal lain yang lebih dipertimbangkan? Gimana, Kak? Oh, sesuai skripsi S1 maksudnya gitu ya? Ya. Oke. Sepertinya tidak ada harus syarat bahwasanya skripsi kita tentang apa, terus di rencana tesis kita membahas tentang apa. Itu saya pun agak berbeda dari tesis S1 saya sama tujuan S2 saya. Selama kita bisa memperkuat ya. Tapi ada juga beberapa kasus teman saya, dia S1-nya nulis ini, terus S2-nya mau nulis yang sama, cuman di bawah bimbingan dosen dari luar negeri. Itu bisa kayak gitu, tapi itu nggak menjadi suatu keharusan. Nanti ditanya waktu wawancara, kenapa kamu pengen nulis ini? Nah, di sanalah teman-teman punya tempat atau waktu untuk mengemukakan alasan. Misalnya teman-teman setelah nulis skripsi kan melihat problem yang real di tengah masyarakat, dan saya harus menulis tentang ini. Jadi tidak ada keharusan antara skripsi dengan rencana tesis. Dan misalnya nih ya, kita nulis rencana tesis kita waktu di LPDP daftar, kita menulis tentang A. Ternyata waktu kuliah nanti kita nulis tentang B, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Jadi itu nggak apa-apa sebenarnya, teman. Karena kan mungkin waktu di kuliah kita nemu yang lebih pas gitu ya, yang referensinya lebih banyak dan lebih memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Betul sekali. Jadi untuk teman-teman, ini mungkin juga bagi teman-teman yang masih awam LPDP, jadi waktu ngelamar beasiswa LPDP itu kita sudah diharuskan membuat judul skripsi yang kira-kira akan kita tulis untuk S2 nanti gitu ya, Kak ya? Oh ya, oke. Aku baru nyadar juga nih, kayaknya aku belum tahu ya dulu. Oke. Ya. Oke, langsung. Dari Muhammad Fikri Medan, PAB. Mau tanya skill mendapatkan skor IELTS tinggi. Ini udah dijelaskan tadi ya. Jadi kayaknya terlalu awam ini ya. Gimana, Kak? Mau ditanggapi? Skor IELTS Mungkin Mas tinggi. Denny juga bisa. Mas Denny juga bisa. Mas Denny lebih pengalaman malah. Oke. Gemes sih dapat pertanyaan seperti ini. Jadi kalau untuk IELTS itu nanti silakan tonton YouTube saya juga promosi. Jadi intinya gitu, kalau yang sering saya katakan di semua orang, karena secara logik ini pas. Jadi gini, ibaratnya kalau teman-teman tuh nggak bisa nyetir motor atau mobil, pasti belajar nyetir dulu, baru ambil tes SIM. Nah, IELTS itu sama. IELTS itu sama kayak SIM, ujian SIM ya. Kalau teman-teman lolos ujian SIM, dapat SIM. Kalau teman-teman lolos IELTS, ya dapat sertifikat IELTS ya. Nah, permasalahannya teman-teman udah bisa nyetir belum gitu. Jadi bahasa Inggrisnya udah bagus belum gitu. Kalau belum bagus, perbaiki dulu bahasa Inggris kamu. Gimana caranya? Seperti udah disebutkan Mas Anas tadi. Jadi bisa nonton, bisa baca, bisa belajar buku Longman tadi untuk strukturnya, latihan. Intinya latihan. Sama seperti naik motor. Jatuh, naik lagi. Nubruk rumah tetangga, naik lagi sampai benar-benar bisa ngebut kayak Valentino Rossi, baru pelajari trik-trik ujian SIM. Kayak yang ini mungkin ada yang belum pernah tes ujian SIM motor ya. Saya pernah. Jadi ujian angka 8, ujian yang kayak ini kayu-kayu kita di tengah naik motor kayak gitu-gitu. Itu belajar triknya. Tapi kan kalian udah bisa naik motor. Nah, sama kalau mau skor yang tinggi ya pertama belajar, latihan, harus sering dengerin, harus sering baca, jumlahnya 3 jam per hari selama beberapa bulan, tergantung kecepatan teman-teman juga.
Nanti baru kalau semua itu udah dilakukan kursus IELTS. Nah, gitu. Bisa di lembaga saya, balik lagi promosi ya. Nanti akan kita arahkan, baru nanti di momen itu kalau semua sudah dilakukan, insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Bener nggak Kak Anas? Betul sekali. Iya, betul. Oke, jadi gitu ya untuk Kak Muhammad Fikri. Lanjut, from Andi Fajar Apriani dan Pasar Klinik Sai Dharma. Oh ya, semangat sekali nih ya. Apakah skripsi S1 dulu harus linear dengan proposal LPDP akan diajukan? Sudah tadi Kak ya, senada dengan pertanyaan sebelumnya ya. Begitu, jadi nggak perlu dijawab lagi. Oke, Kak Ayu. Ini kayaknya ketua kita deh. Ayu dari Aceh. Win Araniri, Aceh. Kak mau tanya, kalau mau lanjut tapi nggak linear antara jurusan bidang S1 sama mau diambil. Oh, udah tadi ya. Bisa kalau dengan catatan bisa dipertanggungjawabkan atau jawabnya meyakinkan gitu Kak ya? Betul, betul, Oke. betul. Ya, oke. Ya, oke. Sementara ini saya mau tanya Kak. Nah, dulu kan Kak Anas itu di Kanada ya untuk S2-nya ya? Ya. 2 tahun Kak ya? Sebenarnya saya harus berangkat tahun ini. Jadi Oh, saya belum kuliah, harusnya oh tahun ini. belum. Cuman karena Oh, corona, karena masih corona, akhirnya tahun depan. oh gitu. Jadi selama menunggu ini istilahnya yang penting nunggu berita dari LPDP gitu Kak ya? Betul sekali. Untuk apa? Untuk administrasi segala macam di kampus itu sudah diuruskan oleh LPDP. Istilahnya kita tinggal terima berita berangkat gitu aja ya. Ya. Oh ya. Ya udah urus kampus lah. Oh ya, oke. Jurusan ini mungkin bagi teman-teman yang baru gabung juga ya. Jurusan Kak Anas ini kan S1-nya pendidikan agama atau jurusan agama aja? Agama lah gitu. Oh, jurusan agama Jurusan Islam agama. ya. Murni berarti ya. Oke. Mm-mm. Nah, untuk jurusan S2-nya yang mau diambil di Toronto, Kanada itu apa? Dan kenapa milih Kanada gitu? Kayaknya tadi belum tanya deh. Gimana, Kak? Oke. Kalau nama departemennya itu Religious Studies ya. Studi agama. Jadi studi agama di sana itu, di luar negeri itu bukan mengkaji kayak akidah, itu bukan, tapi sosial. Misalnya agama di ranah sosial itu hidupnya seperti apa. Misalnya kayak di Indonesia kan agama juga muncul di ranah-ranah politik Ya, atau benar di banget. kebudayaan. Dan di sana ada profesor namanya itu Walid Saleh. Dia itu orang kalau nggak salah mana ya, Mesir apa Sudan gitu. Saya lupa, dan beliau jadi guru besar di sana. Dan itu yang menarik banyak orang belajar sama beliau. Nah, itu motivasi saya kenapa ke sana. Oh gitu. Dan kenapa Kanada, Kak? Karena ada orang itu berarti ya? Nah, iya. Jadi waktu kita ini teman-teman, nanti tips wawancara LPDP itu, kenapa kita milih kampus A ya? Ya. Saran saya, ada profesor yang ingin teman-teman tuju di kampus itu. Dan sebelum kita daftar LPDP, kita sudah chat atau kirim email ke profesor itu, dan nanti waktu wawancara LPDP kita buktikan, kita perlihatkan bahwasanya kita sudah komunikasi dengan profesor tujuan. Itu juga akan meyakinkan pewawancara kita bahwasanya kita benar-benar sudah tahu betul seluk-beluk isi kampus tersebut. Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi cari profesor atau jurusan, terus kita sudah emailan sebelum daftar LPDP. Itu saran dari saya sih. Oke. Baik. Ya, jadi ini kita ambil nanti LPDP. Oke, karena ada pertanyaan terakhir. Muhammad Fikri langsung 2. Ini pertanyaan dari Kak Muhammad Fikri adalah yang terakhir ya. Setelah ini bisa ditanyakan di WA karena kita sudah mau waktu menjam buka puasa ya. Oke, langsung saja. Dari Muhammad Fikri Medan, PAB, mau tanya kalau dapat beasiswa LPDP bisa kerja nggak? Ini kayaknya maksudnya kerja part-time ya. Terus pertanyaan kedua, masih dari orang yang sama, Kak Muhammad Fikri. Mau tanya Kak, kalau mau daftar LPDP siswa S1 pakai CV atau enggak? Nah, ini yang Tuman ini enggak mau baca. Oke, jangan dijawab Kak. Persyaratannya apa? Silakan dicek di website LPDP ya. Oke, ini untuk pertanyaan pakai CV atau enggak. Terus untuk daftar LPDP beasiswa S1. Beasiswa S1, emangnya ada Kak ya beasiswa S1 LPDP? Kok kayaknya enggak ada ya? Ada enggak? Enggak ada, LPDP S2, S3 aja. Enggak ada ya Kak Muhammad Fikri, adanya S2 aja. Nah, S2 itu pakai CV atau enggak? Cek websitenya. Oke, pertanyaan ini, kalau dapat LPDP bisa kerja enggak, Kak?
Oke. Sebenarnya kalau aturannya LPDP itu nggak boleh kerja. Jadi kita disuruh fokus. Karena kan biaya kuliah sudah ditanggung. Terus kalau S2, kita tiap bulan dapat duit. Jadi kuliahnya udah dapat duit, terus tiap bulan juga digaji sama LPDP. Dan nggak tanggung-tanggung ya. Kayak PNS 3.600.000 kalau di Jogja. Lumayan itu kan. Terus ada uang biaya buku, per tahunnya 10 juta, ada biaya konferensi. Kalau kita bisa nulis jurnal juga, bisa dapat lagi. Kalau kita nulis tesis penelitiannya serius bisa dapat lagi. Jadi sebenarnya di LPDP itu nggak mengizinkan kita kerja. Apalagi kalau S3. S3 itu ada biaya keluarga. Jadi kalau teman-teman yang S3 LPDP sudah beristri, bersuami itu dapat lagi tanggungan. Punya anak juga dapat lagi. Jadi banyak sekali uang LPDP itu. Ya, tapi jadi, dalam kasusnya masih ada beberapa, itu nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya masih ada beberapa awardee yang sambil part time selama dia tidak kuliahnya itu tidak terbengkalai dan tidak molor dari waktu yang ditetapkan LPDP. Jadi di kasus-kasus tertentu memang ada yang harus kerja, tapi kerjanya tetap ini kadang berkaitan sama studinya. Oh, Tapi ada juga yang diam-diam. Maksudnya itu memang dari kampusnya mengharuskan dia bekerja misalkan Kak jadi asisten dosen mungkin ya Kak ya, maksudnya gitu. Bisa seperti itu. Ada itu banyak boleh. yang kayak gitu. Mungkin maksudnya nggak boleh tuh misalkan aku kerja di Australia, kerja jadi pizza delivery gitu, itu yang nggak boleh ya karena udah menyalahi aturan, kan sudah dituliskan Kak ya, pasalnya jelas di persyaratan LPDP ya. Ya, itu berkaitan dengan amanah juga teman-teman ya. Jadi amanah tolong dijaga. Misalnya kalau misalkan disuruh ini ya suruh ini, ikuti gitu. Kalau pingin duitnya banyak ya kalian berkeluargalah dulu ya, itu keluarga kan bawa rezeki gitu kan ya. Banyak anak, banyak rezeki. Oke. Oh Kak, mumpung ingat ini, terakhir Bang Gas, ini penting banget nih. Kan seperti yang kita dengar kan banyak nih teman-teman yang kan daftar beasiswa LPDP harus dapat TOEFL atau IELTS, dan ada beberapa orang yang memalsukan. Nah, ini kayaknya hot banget di komunitas LPDP Kak. Komentar Kak Anas gimana nih untuk para orang yang seperti itu yang ingin ke luar negeri, bahkan ada sudah berangkat keluar banyak kan Kak, dan itu kan ternyata IELTS-nya palsu, akhirnya mereka kemampuan bahasa Inggrisnya sebenarnya jelek, tapi karena dipalsu itu akhirnya dia lolos, dan akhirnya di sana kan nggak bisa survive gitu, karena memang gimana bisa paham orang ngomong apa, wong bahasa Inggrisnya aja istilahnya belum ke level itu, gimana Kak? Oke, jadi memang LPDP lebih memperketat lagi tentang bahasa, bahkan ada cerita orang ini agak diragukan sertifikatnya. Terus LPDP langsung datang ke lembaga tersebut untuk memastikan apakah orang ini benar-benar tes apa enggak. Dan kalau ketahuan langsung blacklist ya teman-teman. LPDP itu nggak tanggung-tanggung. Blacklist orang tuh mudah banget bagi mereka karena mereka masih punya banyak calon penerima. Jadi kalau teman-teman mau curang dari LPDP itu langsung kena blacklist, dan kalau udah kena blacklist teman-teman nggak akan bisa daftar S2 atau S3 ke depannya. Sedangkan LPDP itu punya program yang sangat luar biasa, kan seperti itu. Dan awardee-nya itu di mana-mana. Jadi kalau teman-teman mau berlaku curang, itu pikir-pikir lagi, karena konsekuensinya sangat berat. Nah, kalaupun misalnya ada kasus yang bisa lolos, ketika dia nggak punya bahasa, belum punya IELTS, ketika di luar negeri dia pasti akan keteteran. Ataupun kalau kuliah di dalam negeri, dia nggak punya skor TOEFL, dia akan keteteran dibandingkan mahasiswa-mahasiswa lain. Jadi itu berbahaya sekali. Satu, bisa kena blacklist, atau kalaupun misalnya lolos, misalnya nggak ketahuan, tapi konsekuensinya di masa depan ya kesulitan di bangku kuliah. Jadi jangan seperti itulah. Jalur aman aja, belajar TOEFL, nikmatin aja belajar IELTS, nonton YouTube-nya Mas Dani kan. Dan YouTube-nya Kak Anas juga nanti kalau belajar TOEFL ya. Nah, nanti saya subscribe Kak nanti, tenang aja. Oke. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin penutup dari saya, jangan curang karena selain secara moral itu tidak bagus, secara agama juga istilahnya kalian berdosa, dan saya yakin itu apa yang kalian dapat itu tidak barokah ya, tidak berkah. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan karena sudah di sini jam 6, di sana berarti jam berapa? Jam 5 ya? Oh ya, tapi bentar lagi kayaknya sekitar 5 menit lagi kita waktu berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Oke, terima kasih Kak Anas telah hadir di tengah-tengah kita meskipun masa pandemik ini. Kak Anas masih bisa berkarya karena saya yakin itulah yang diinginkan LPDP ya, berbagi dan
membangun bangsa ini. Terima kasih banget. Semoga banyak lagi kakak Anas yang lain yang seperti Kak Anas ini yang bisa bisa nanti berbagi dengan kita di masa yang akan datang. Nanti kalau misalkan sudah di Amin. kota Toronto ya kampusnya atau kota mana? Oke. Oh ya, mungkin kalau udah nyampe di Toronto, kalau misalkan kita mungkin ada kegiatan seperti ini dan kita bisa merepoti Kak Anas, bisa Kak ya? Ya bisa. Semoga lah, semoga. Santai aja. Nah, tapi nanti kalau dikejar deadline ya nanti nggak apa-apa, kita mengerti kok. Oke. Ya, terima kasih dari saya moderator. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan sana sini, tapi kami pastikan kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Baik, itu saja saya tutup. Terima kasih untuk Kak Anas Roli Mukhlisin. Terima kasih untuk ITC, Indonesia Teaching Community. Nanti untuk program-program ITC akan kami share di WA ya. Termasuk untuk promo-promo dari lembaga saya untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin belajar online selama masa pandemi ini. Oke, terima kasih. Saya Dani Prima Putra. Saya tutup. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.